Go. Kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan adalah realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Karena sudah pasti bahwa negeri kita adalah negara kepulauan dengan beragam etnis, suku, dan ras di dalamnya. Oleh karena itu, kebinekaan harus dimaknai masyarakat Indonesia melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Artinya, perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebinekaan atau semangat Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi akan menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan keberagaman bangsa. Selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa, yaitu 1. Dasar Negara Pancasila, 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, 4. Lambang negara burung Garuda, 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, 6. Bermacam-macam lagu perjuangan. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pentingnya konsep integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pengertian integrasi juga dapat dilihat dari dua kacamata berbeda, yakni politis dan antropologis. Politis berarti penyatuan berbagai kelompok dalam kesatuan nasional yang membentuk satu identitas. Antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Nasaruddin Zamsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Menurut Sujati Jiwandono, integrasi nasional dapat diartikan sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu, bila tidak persatuan nasional akan dibahayakan. Menurut Howard Friggins, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Syarat keberhasilan integrasi. Selain kebinekaan, beberapa kunci dan syarat keberhasilan suatu integrasi negara menurut tim Kemdikbud adalah sebagai berikut. 1.
anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Mengapa selalu ditekankan bahwa integrasi bangsa harus dijaga? Karena tanpanya kita tidak akan bisa hidup berdampingan saling beriringan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sila ketiga Pancasila hanya akan jadi mimpi belaka. Persatuan adalah syarat mutlak bagi kejayaan Indonesia. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Tersedianya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Terbentuknya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Terbentuknya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. 8. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Munculnya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Melemahnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga keutuhan NKRI secara eksternal dari luar meliputi beberapa hal. 1. Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal yakni demokrasi dan hak asasi manusia yang berpotensi kurang senada dengan Pancasila. Oleh karena itu, sifat selektif sangat diperlukan dalam mengarunginya. 2. Isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global memunculkan persoalan serius yang memerlukan respon secara internasional. Global warming berpotensi mengakibatkan kerusakan dan bencana alam. Peta keamanan global menempatkan terorisme menjadi ancaman global. 4. Penggunaan kekuatan militer dari suatu negara ke wilayah negara lain mengancam kedaulatan dan kehormatan suatu negara berdaulat. 5. Masalah perbatasan juga merupakan sumber utama potensi konflik antar negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara. 6. Wabah penyakit dapat menyebabkan banyak masalah yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat saja, namun pada sisi ekonomi seperti pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku, sekarang silakan kerjakan tugas dari Pak Fu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali.